tak berkutik. Luhut Bonyok diseret paksa ke penjara. Tangis Luhut bernasib begini. Jika tak diproses hukum dan segera beberkan Big Data, Luhut dikhawatirkan bernasib seperti Ade Armando. Dilansir Gelora.co. Siapapun boleh bicara, siapapun boleh berpendapat. Cuman satu hal yang harus dipahami. Semua harus bicara data, semua harus bicara fakta. Bukan cuman asal bicara. Kita kembali ke soal Big Data. Bahwa ada tantangan untuk membuka data itu seperti dua sisi mata pedang. Bila dibuka, bisa mendatangkan tuntutan pidana karena sembarangan saja membuka data pribadi orang. Tapi bila Big Data itu tidak dibuka, ini yang akan membuat orang bahwa apa yang diungkapkan oleh Pak Luhut hanyalah sekedar omongan belaka. Sama artinya itu bukan Big Data, tapi cuma Big Mouth untuk tes ombak. Atau dalam bahasa Medannya lah kira-kira banyak cakap lah. Kira-kira begitu ya. Kalau kita bicara politik, itu sama artinya kita bicara tentang bagaimana merebut dan kemudian mempertahankan kekuasaan. Dan itu terjadi di mana saja. Tapi persoalannya adalah bagaimana caranya kita melakukan itu dengan secara beradab dan beretika. Kekuasaan yang baik tentu kekuasaan yang memang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Tapi kalau persoalan minyak goreng saja jadi kisruh begini, bagaimana kemudian rakyat bisa percaya bahwa politik itu berpihak kepada mereka? Data dibalas dengan data, big data dibalas dengan big data, dan paling tidak dari public expose DPD ini ya, kita disajikan data yang terbuka, transparan, bahwa ya bicara tentang penundaan pemilu dan pemilu itu nggak nyampe. Boro-boro 110 juta, 1 juta pun nggak nyampe. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita bicara tentang metode ilmiah jauh sekali. Jadi jaraknya antara 1 juta dan 110 juta. How come ya? Kalau misalnya LBP slip of tongue ya, terselip keselio lidah, ya harusnya dia memperbaiki pernyataan itu. Tapi sampai sekarang dia tidak memperbaiki pernyataan dan juga tidak mau membuka big data yang dia katakan, walaupun semua orang sudah membantahnya. Jadi sekali lagi, this is about credibility ya. Kredibilitas Luhut bisa jatuh karena sekali lagi tidak bisa menyajikan, mempertanggungjawabkan klaim big data dia untuk mendorong isu penundaan pemilu. Jadi gatot dia, gagal total. Jika tak diproses hukum dan segera beberkan Big Data, Luhut dikhawatirkan bernasib seperti Ade Armando. Dilansir Gelora.co. Aparat kepolisian seharusnya bisa segera memproses hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang diduga telah membuat kegaduhan atas klaim Big Data terkait wacana penundaan pemilu 2024. Jika tidak, ditakutkan publik marah dan Luhut bernasib sama seperti Ade Armando. Begitu yang disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi sikap Luhut yang enggan membeberkan Big Data ketika berhadapan langsung dengan mahasiswa Universitas Indonesia atau UI. Luhut harus jujur soal Big Data 110 juta yang sengaja disebarkan itu. Karena itu sudah jelas-jelas hoax dan itu harus segera diproses hukum. Karena jika hal ini tak kunjung diproses hukum, Muslim mengaku khawatir publik akan marah. Lebih jauh lagi, Muslim cemas Luhut akan bernasib sama seperti pegiat media sosial Ade Armando yang dianiaya saat hadir di acara demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI di DPR RI Senin kemarin 11 April. Jika dilindungi aparat karena pejabat dan punya pengaruh kuat di istana, saya khawatir akan timbulkan kemarahan rakyat dan Luhut bisa bernasib seperti Ade Armando, pungkas Muslim. Selain itu, Luhut Panjaitan diancam akan dikeroyok massa, dianiaya seperti Ade Armando.
Aparat kepolisian seharusnya bisa segera memproses hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diduga telah membuat kegaduhan atas klaim Big Data terkait wacana penundaan pemilu 2024 jika tidak ditakutkan publik. Jika tak diproses hukum dan segera beberkan Big Data, Luhut dikhawatirkan bernasib seperti Ade Armando. Begitu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi sikap Luhut yang enggan membeberkan Big Data ketika berhadapan langsung dengan mahasiswa Universitas Indonesia atau UI. Luhut harus jujur soal Big Data 110 juta yang sengaja disebarkan itu. Karena itu sudah jelas-jelas hoax dan itu harus segera diproses hukum. Tegas Muslim seperti dilansir kantor berita politik Ermol Rabu 13 April. Karena jika hal ini tak kunjung diproses hukum, Muslim mengaku khawatir publik akan marah. Lebih jauh lagi, Muslim cemas Luhut akan bernasib sama seperti pegiat media sosial Ade Armando yang dianiaya saat hadir di acara demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI di DPR RI Senin kemarin. Jika dilindungi aparat karena pejabat dan punya pengaruh kuat di istana, saya khawatir akan timbulkan kemarahan rakyat dan Luhut bisa bernasib seperti Ade Armando, ugas Muslim. Luhut kelabakan saat diminta buka Big Data oleh mahasiswa. Rocky Gerung. Dia berupaya sembunyikan kebohongan. Pengamat politik Rocky Gerung melayangkan kritik tajam kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menolak membuka Big Data saat didesak oleh mahasiswa Universitas Indonesia atau UI. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Luhut dihadang oleh mahasiswa UI saat hendak mengisi kuliah umum di UI. Mahasiswa UI mendesak Luhut untuk memberikan pernyataan tegas untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, mahasiswa juga meminta Luhut untuk membuka Big Data soal masyarakat yang menginginkan pemilihan umum atau pemilu 2024 ditunda. Namun sayangnya, Luhut justru dengan tegas menolak permintaan mahasiswa untuk membuka Big Data. Menurutnya ia memiliki hak untuk tidak membuka Big Data kepada orang lain. Dengerin saya, kan saya punya hak untuk tidak men-share sama kalian. Ya, nggak ada masalah kan? Kenapa mesti ribut? Beda pendapat kan biasa. Kata Luhut seperti dikutip dari YouTube iNews. Merespon sikap Luhut yang menolak membuka Big Data saat dimintai mahasiswa, Rocky Gerung justru menilai bahwa klaim Luhut soal adanya Big Data hanya sebuah kebohongan. Luhut sebetulnya antara ngeyel dan berupaya menghindar dari pertanyaan. Kan pertanyaan mahasiswa konkret, bahwa Anda kan pejabat publik. Berarti hak publik untuk mengetahui semua sumber ucapan Anda dijamin undang-undang terbuka informasi. Lanjutnya, menurut Rocky Gerung, Luhut berupaya menyembunyikan kebohongan mengenai Big Data saat ditanya oleh mahasiswa. Pak Luhut sedikit gugup sebetulnya karena tidak menyangka ada pertanyaan itu dan mulai ngeles-ngeles, ujarnya. Lebih lanjut, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menilai bahwa klaim Luhut soal Big Datanya hanya kebohongan. Oleh karena itu, menurut Rocky Gerung, Luhut tidak bisa membuka dan membuktikan adanya Big Data soal masyarakat yang menginginkan pemilu ditunda. Jadi, saya kira mahasiswa ini ngerti kalau dia ini pembohong juga. Itu percakapan yang menunjukkan bahwa mahasiswa UI berhasil menguliti pejabat yang berbohong, tuturnya. Mahasiswa memenangkan dialog itu dan Pak Luhut berupaya menyembunyikan kebohongannya. Politikus PDIP. Klaim Big Data Luhut kebohongan besar, pepesan kosong. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Hanteru Sitorus menilai Big Data ratusan yang diklaim Menko Luhut Panjaitan adalah kebohongan besar. Bagi saya, klaim Big Data ratusan juta itu sampah. Tidak lebih dari sebuah kebohongan besar yang buat untuk mendukung hasrat politik yang berlebihan. Anggota Komisi 6 DPR RI ini meyakini sampai kiamat sekalipun Menko Luhut tidak akan berani membuka Big Data secara transparan kepada masyarakat. Saya yakin data yang dipegang Luhut pepesan kosong belaka. Such a bullshit, tegasnya. Dedi mengatakan sejak awal dirinya sudah meragukan keberadaan Big Data itu karena secara metodologi lemah dan secara ilmiah sulit dipertanggungjawabkan. Sebab akan sulit membayangkan bagaimana melakukan sampling, analisis, pembebotan,
menarik kesimpulan untuk data sebesar itu. Menurutnya, jika hanya menggunakan artificial intelligence atau algoritma tertentu yang menangkap kata 3 periode di media sosial, maka hal itu bisa saja dimungkinkan. Hanya saja, hasil yang didapat pasti bias, margin of error tinggi dan sama sekali tidak bisa dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, Luhut sebagai pejabat publik seharusnya memenuhi tuntutan mahasiswa Universitas Indonesia atau UI untuk membuka big data pemilu. Apalagi, publik juga turut menunggu big data Luhut yang mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat hingga terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah. Karena Luhut pejabat publik, maka Luhut harus menjawab soal data itu ke publik. Jangan bersembunyi dengan alasan dia berhak untuk tidak buka ke publik. Jika tidak membuka informasi tersebut kepada publik, maka Luhut bisa dianggap menyebarkan hoax. Penyebar hoax harus dihukum sebagaimana yang dituduhkan ke Ratna Sarumpait, pungkasnya.